Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidus somad, alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya kita tiba pada bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan Ramadan, yang 3 bulan yang lalu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah, fi Sa'bana, wa balikna fi Ramadan. Kita berdoa agar umur kita ini sampai pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari pertama bulan Ramadan, hari yang sangat menggembirakan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji kepada kita semuanya, bagi orang-orang yang berpuasa. Puasa ini puasa khusus yang hanya diberikan syariat ini kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kemudian didukung oleh hadis Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kemudian hadis yang agak mirip, man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Kemudian hadis yang ketiga, man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban. Ada 2 kata yang perlu kita garis bawahi, bahwa Ramadan, kewajiban berpuasa, perintah melaksanakan qiyam Ramadan, itu adalah yang memotivasi kita semuanya. Pertama kali adalah iman. Artinya memang orang yang mampu berpuasa itu hanya orang-orang yang beriman. Bisa jadi kita gagah perkasa, bisa jadi kita kuat, fisiknya kuat, tetapi tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Mungkin karena jam 9 sudah lapar, kemudian sarapan dan seterusnya, karena tidak kuat. Kemudian yang mendorong manusia kuat melakukan ibadah puasa itu apa? Adalah iman, keimanan. Maka keimanan kita ini sedang dipupuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara ibadah Syam Ramadan. Maka kita nikmati ibadah Syam Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana caranya? Nanti akan kita berikan tipnya. Imanan, kemudian wahtisaban, kita hanya mengharap ridha Allah. Kalau kita lihat orientasi ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini adalah orientasi akhirat semuanya diorientasikan ke akhirat. Bahkan pahalanya puasa itu tidak diberitahukan oleh Allah sekarang. Nanti kita akan diberi kejutan oleh Allah di akhirat nanti. Karena kita memang diberi 2 kegembiraan orang yang berpuasa itu. Yang pertama ketika kita berbuka. Ketika kita berbuka itu sangat senang, gembira. Bahkan yang tadinya tidak enak makan, ketika kita berpuasa kemudian menjalankan buka, kita enak luar biasa. Ada orang yang mungkin berganti-ganti warung, berganti-ganti menu makanan, pindah dari satu warung ke warung yang lain, pindah satu menu ke menu yang lain, kemudian tidak merasakan bagaimana enaknya makan. Tetapi begitu kita melaksanakan ibadah puasa, apapun nanti lo sudah nying maghrib itu, semuanya jadi enak. Inilah kegembiraan pertama. Nah, kegembiraan yang kedua nanti kita adalah kegembiraan ketika bertemu dengan Allah, kemudian diberi tahu pahala puasa yang pahalanya itu tidak disebutkan sekarang. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu persiapannya apa ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini? Karena kita hari pertama di bulan Ramadan ini, agar kita sukses selama 29 atau 30 hari ke depan kita melaksanakan ibadah puasa, yang kemudian kita menghasilkan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Kalau digambarkan, kita ini sedang melaksanakan, kalau kita beribrah pada hewan kupu-kupu itu tadinya adalah ulat yang mungkin ditakuti, wujudnya saja sudah menjijikkan.
mungkin ada ulat bulu, ada ulat yang tidak berbulu, ulat yang ada di sayur, ulat yang ada di daun dan seterusnya. Semuanya menjijikkan, bahkan ada yang lihat saja kemudian kalau istilah pacitannya itu girap-girap lari kemana. Tapi begitu dia berpuasa, ngentung selama sekian waktu, kemudian lahirlah makhluk baru yang berupa kupu-kupu, maka semua orang akan melihat bagaimana indahnya kupu-kupu itu. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang mungkin doreng dan seterusnya. Maka ibadah puasa ini kita nanti akan lahir makhluk baru yang berupa manusia-manusia yang bertakwa. Tapi persoalannya adalah kenapa kita sudah berpuasa berkali-kali, bertahun-tahun melewati, kalau umur kita 40 berarti sudah, kalau kita sudah mulai puasa 10 tahun berarti sudah 30 tahun kita melaksanakan, 30 kali kita melaksanakan ibadah puasa. Tapi dampaknya mestinya kita menjadi manusia-manusia baru, manusia-manusia yang bertakwa tadi. Maka pada kesempatan kali ini akan saya berikan tips bagaimana kita bisa sukses dalam 1 bulan ke depan. Yang pertama adalah siapkan ilmunya. Maka kita mengkaji fikih, kemudian fikih puasa ya, yang membatalkan syarat dan rukun puasa kita pelajari ulang, walaupun itu sudah kita pelajari di SD dulu, tapi kita pelajari ulang. Nah, setelah kita pelajari ilmu-ilmunya, hal-hal yang membatalkan puasa, mungkin kita perlu juga belajar bagaimana ulama-ulama dahulu berpuasa, para salafus soleh, bahkan mulai Nabi Muhammad, para sahabat, kemudian generasi-generasi berikutnya, bagaimana mereka berpuasa, bagaimana mereka melaksanakan ibadah puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Kalau cuma menahan lapar dan dahaga itu mudah. Bahkan siapa saja mungkin akan kuat menahan itu. Bahkan orang yang diet saja ingin langsing misalnya, itu sudah terbiasa tidak makan seharian. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang ingin kita dapatkan itu adalah ilmu-ilmu tentang puasa itu, supaya kita menjalankan ibadah puasa itu dengan mantap. Mari kita pelajari substansi, bukan sekedar fikih syarat dan rukun saja, tapi bagaimana kita belajar tentang bagaimana berpuasa. Yang puasa itu kalau orang Jawa mengatakan ngempet babakan hawa songo. Jadi bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi ngempet semuanya. Ngempet tidak marah, ngempet tidak menggunjing, ngempet tidak suudon, ngempet tidak melakukan hal-hal yang merusak pahala-pahala puasa itu. Karena nanti orang berpuasa itu hanya mendapat lapar dan dahaga saja, maka puasanya orang yang seperti ini, maka puasa orang seperti ini akan merugi. Yang didapat ya kurluwe karo ngelak, tidak mendapat pahala. Maka yang perlu kita pelajari adalah ilmu-ilmu tentang itu semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian mari kita tentukan yang kedua, supaya kita sukses, kita azam dari sekarang. Bukan nazar ya, mungkin azam. Azam itu sebuah motivasi dari diri kita untuk menyelesaikan ibadah-ibadah dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita tulis di buku harian kita atau di apa, kita tulis, saya tahun ini harus khatam membaca Al-Quran 2 kali misalnya, ditulis. Saya harus tarawih penuh 30 kali, saya harus duha 30 kali misalnya, saya harus bersedekah sekian kali, saya harus berlatih, ditulis. Ini supaya menjadi target kita semuanya, kata kita semuanya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, kalau sudah kita tulis, maka kita evaluasi. Saya ini sudah 5 hari, mestinya saya sudah dapat 10 juz. Kalau 2 kali khatam, atau dilebihi sedikit misalnya gitu. Oh, ini sudah hari ke-10, berarti saya harus 20 juz kita membaca Qur'annya. Nah, mari kita berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, walaupun dengan membacanya, kemudian kalau bisa menghafalnya, kemudian kalau bisa mentadaburinya, angan-angan sak maknane itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian persiapan berikutnya yang tidak kalah penting adalah persiapan materi. Kita siapkan mulai di hari pertama ini, terutama ibu-ibu mungkin ya, belanjanya kita penuhi dulu, mungkin kulkasnya sudah kita penuhi demikian rupa. Kemudian anggaran Ramadan ini mungkin kita anggarkan. Jadi anggaran Ramadan itu, karena memang walaupun makannya jadi 2 kali, tetapi ternyata anggarannya mungkin jadi lebih.
Nah, anggaran ini kita siapkan sedemikian rupa sebelum Ramadan sehingga kita tidak akan kaget ketika melaksanakan ibadah puasa hanya terganggu dengan mungkin belum belanja, belum begitu. Apalagi kita terkait dengan beli baju dan seterusnya. Nah, beli baju seharusnya mungkin sebelum puasa kemarin kita sudah beli baju dulu. Jangan sampai 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang mestinya kita menjauhkan kehidupan dunia, kita mestinya banyak di masjid, bahkan mungkin kita tinggal di masjid, kita malah pergi ke pasar. Pergi ke pasar untuk apa? Menyiapkan kebutuhan lebaran. Lebaran terkait dengan makanan, lebaran terkait dengan pakaian, lebaran terkait dengan menghias rumah dan seterusnya. Ini kita siapkan sebelumnya. Kalau ini kita siapkan sebelumnya, nanti kita akan mendapatkan ibadah Ramadan itu dengan kualitas yang prima. Yang akibatnya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita akan mendapatkan puasa kita itu lebih berkualitas dan kita akan mendapatkan hikmah la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa, lebih takut lagi, lebih taat lagi, lebih meningkat lagi ibadahnya di 11 bulan yang akan datang. Hadirin, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga memotivasi kita semuanya menghadapi Ramadan 1 bulan ke depan ini dengan kualitas ibadah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.